Halo, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghitung eh, koefisien-koefisien limpasan permukaan, baik nilai C untuk metode rasional maupun nilai Cn untuk perhitungan metode SCSCN. Adapun untuk melakukan analisis nilai koefisien limpasan ini sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah batas daerah aliran sungai atau batas sub daerah aliran sungai yang mau dianalisis. Kemudian adalah kita sangat membutuhkan C-file tutupan lahan. Nah, dalam kasus kali ini, saya menggunakan data tutupan lahan Jawa Barat untuk tahun 2019. Anda bisa mencari berbagai sumber tutupan lahan di Google untuk mendapatkan nilai tutupan lahan. Adapun nilai ini akan sangat bermanfaat untuk nanti kita melakukan analisis hujan menjadi limpasan permukaan. Mari kita mulai untuk proses pertama. Proses pertama adalah kita harus memotong tutupan lahan yang sangat besar ini menjadi hanya dalam daerah aliran sungai kita. Caranya adalah kita dengan menggunakan tools clip. Caranya search, kita cari clip, clip yang analysis, kemudian input features-nya adalah tutupan lahannya, clip features-nya adalah batas daerah aliran sungainya, lalu kita oke kan. Oke, kita tunggu dulu dia loading sebentar. Oke, dia sudah terpotong. Lalu kita yang nggak dipakai kita buang saja. Nah, artinya kita sekarang sudah punya shape file tutupan lahan yang sesuai dengan batas daerah area sungai kita. Nah, untuk mempermudah visualisasi, kita akan merubah simbologi dari tampilan ini. Dengan cara kita klik kanan di bagian file yang sudah dipotong, kita properties, lalu sebentar loading, kita masuk ke dalam simbologi, kita pilih kategoris. Nah, kita akan berbagi berdasarkan legendanya. Kita add all values. Nah, kita sudah melihat ada hutan lahan kering, hutan tanaman, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur. Nah, warnanya bisa kita sesuaikan. Sebagai contoh, misalkan eh, kita pilih warna hijau, gitu ya. Kita pilih warna hijau untuk menggambarkan hutan. Lalu hutan tanaman kita pilih warna hijau yang lebih berbeda sedikit, gitu ya. Kita pilih yang ini. Lalu pertanian lahan kering kita pilih misalkan seperti ini, cropland. Lalu lahan kering campur juga kita pilih cropland tapi warnanya kita ganti misalkan jadi warna biru misalkan. Kita oke kan. Lalu kita apply. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat masing-masing uh, warna itu sudah merepresentasikan jenis tutupan lahan tertentu. Tahapan berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menghitung komponennya. Nah, berarti caranya adalah kita pilih open attribute table. Berikutnya kita perlu menambahkan beberapa kolom. Yang pertama adalah double, namanya adalah luas. Kita oke kan. Berikutnya adalah eh, persentase. Kita pilih double juga. Berikutnya adalah nilai C. Dan terakhir adalah nilai CN. Karena kita menghitung untuk dua komponen ini. Nah, dia akan muncul di sebelah sini masih kosong. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah hitung dulu luasnya. Dengan cara kita klik kanan di kolom luas, kita calculate geometri, kita pilih area. Oh, sebentar. Areanya disabled karena belum kita project. Berarti kita harus project dulu. Sebentar, kita project.
Inputnya kita adalah input tuplah yang sudah kita klik, lalu kita pilih yang 48S. Nah, ya warnanya berubah lagi nanti bisa kita ganti lagi, tapi kita lanjutkan perhitungan dulu. Nah, luasnya kita bisa hitung sekarang dengan kalkulat geometri. Kita pilih square meters ataupun hektar juga boleh. Nah, sudah dapat. Berikutnya persentase. Persentase adalah eh, perbandingan antara luas masing-masing jenis tutupan lahan terhadap eh, jenisnya atau jenis keseluruhan tutupan lahan. Jadi misalkan contohnya begini. Kita lihat dulu jumlah luasnya berapa, statistik. Nah, totalnya adalah 563.4079,860086. Kita copy. Nah, persentase adalah kita pilih field calculator, lalu kita pilih luas dibagi dengan angka tadi. Kita oke kan. Ups, dia tidak bisa berarti karena ada komanya itu ya. Jadi kita hapus saja komanya. Dia juga tidak terlalu signifikan. Kita oke kan. Nah, sudah dapat. Artinya dalam konteks das saya, untuk pertanian lahan kering itu luasnya adalah 0,01%. Bukan 0,1%, tapi 0,01 daripada keseluruhannya. Atau 1%. Kalau untuk lahan kering campur 28%, lahan kering sekunder 59%, dan hutan tanaman 10% atau 11%. Nah, berikutnya, kita akan masukkan nilai C dan juga nilai CN-nya. Nah, untuk pertanian lahan kering, kita bisa lihat pertama untuk nilai C. Dia nilai C-nya adalah 0,1. Maka kita start editing dulu. Di bagian yang sudah kita kerjakan, edit feature, start editing. Kita continue. Nah, baru kita bisa masukin angkanya. Untuk pertanian lahan kering, berdasarkan tabel yang sebelah kiri saya ini, nilainya adalah 0,1. Kita masukin 0,1. Pertanian lahan kering juga sama. Yang campur adalah 0,1 kurang lebih. Oh, maaf. Ini salah ya. Harusnya tadi bukan integer, tapi harusnya adalah double. Jadi saya stop editing dulu. Sebentar. eh, saya stop editing dulu. Karena harusnya dia bukan integer, tapi harus double juga. Karena kita akan masukin koma. Saya ulang sedikit, mohon maaf. Kita masukin add field baru. Nilai C. Nilai C-nya adalah double. Lalu ada nilai CN. Double juga. Dan sekalian aja, kita perlu nama kolom baru, yaitu adalah nilai C terbobot, double juga, dan nilai CN terbobot. Nilai CN terbobot. Kita double juga. Nah, sekarang kita bisa editor lagi, kita editing lagi, start editing. Yang ini, ya, kita bisa mulai lagi. Mohon maaf, kesalahannya. Kayak ulang, pertanian lahan kering tadi C-nya adalah 0,1. Oh, sebentar, masih sedikit error. Saya coba cari tahu dulu kesalahannya di mana. Oke, saya sudah menemukan prosedur yang salahnya. Sebenarnya tidak ada perubahan dari kolomnya, tetap dalam bentuk double. Jadi tadi nilai C dan nilai CN tetap dalam bentuk double. Tapi yang perlu kita lakukan sebelum itu adalah cara masukkan nilainya. Jadi tadi saya sedikit salah untuk cara masukkan nilainya. Yang pertama adalah kita perlu select by attributes dulu. Nah, jadi select by attributes, kita pilih eh, legenda, lalu get unique values. Kita pilih legenda is, misalkan contohnya adalah hutan lahan kering sekunder atau pertanian lahan kering yang pertama. Kita apply. Ups. Oh, sebentar. Bukan is, harusnya sama dengan. Nah, dia akan nge-select yang pertanian lahan kering aja. Nah, setelah diselect,
Kemudian Anda harus klik kanan di bagian judulnya, lalu Anda field kalkulator, Anda ketik di sini 0,1-nya. Nah, hal sama kita lakukan untuk data lainnya. Contoh misalkan untuk pertanian lahan kering campur. Kita double klik ini, kita apply. Nah, dia akan bergeser ke situ. Lihat ya, dia bergeser tadi warna birunya. Kita klik kanan, kita field kalkulator. Angkanya berapa? 0,1 juga. Berikutnya apa? Eh, hutan lahan kering, misalkan hutan lahan kering sekunder. Kita apply, cari. Hutan lahan kering sekunder 0,03. Kita masukin lagi, field kalkulator 0,03. Kita oke kan? Terakhir adalah hutan tanaman. Itu adalah 0,05. Oke. Kita lakukan hal yang sama ke legenda sama dengan hutan tanaman. Kita apply. Nah, kita klik kanan, kita fill kalkulator, kita pilih angkanya adalah 0,05. Sekarang sudah untuk yang nilai C. Berikut adalah kita masuk ke nilai CN. Nah, karena sudah sedang lagi diklik hutan tanaman, kita cari berapa nilai CN untuk hutan tanaman. Nah, kita bisa lihat di tabel yang bagian bawah. Nah, sebagaimana Anda lihat, ini ada beberapa kelas hidrologi. Ada A, B, C, dan D. Nah, ini adalah berdasarkan jenis tanahnya masing-masing. Karena keterbatasan data, saya mengasumsikan bahwa yang digunakan adalah kelompok B. Seperti itu. Nah, caranya adalah sama persis. Misalkan sekarang hutan tanaman, kita klik kanan, kita fill kalkulator, kita cari nilai yang mendekati hutan tanaman. Berarti kurang lebih adalah 58. 58. Nah, nilai ini mungkin berbeda-beda tergantung dengan referensi yang Anda ambil. Jadi, bisa mencari nilai-nilai yang terdekat. Berikutnya adalah kita pilih yang berikutnya. Contohnya adalah hutan lahan kering sekunder. Kita apply. Ups, ada yang salah. Oh ya, ini kutipnya double. Nah, kita klik kanan lagi, field kalkulator. Nilainya berapa? Kita pakai yang hutan primer misalkan, 55. Lalu untuk pertanian lahan kering, Anda juga bisa ngeklik di bagian sini, cuman kalau Anda klik bagian sini hanya bagian ini aja, bukan semua yang namanya pertanian lahan kering campur. Tapi kalau pakai metode yang ini, semua dengan nama tersebut akan terklik. Sekarang kita mulai lagi. Kalau untuk pertanian lahan kering campur adalah kita pilih yang eh, sawah gitu ya, misalkan 70. Field kalkulator sama dengan 70. Terakhir yang ini juga pertanian lahan kering kita pilih 70. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke nilai C terbobot dan nilai C terbobot. Apa itu? Sederhananya adalah, kita jangan lupa untuk clear selection dulu. Kita klik kanan di nilai C terbobot, kita field kalkulator. Caranya adalah eh, persentase dikalikan dengan nilai C. Kita oke kan? Dapat hasilnya sekian. Nilai C yang terbobot, caranya adalah sama. Persentase dikalikan dengan nilai CN. Kita oke kan? Nah, perhitungannya sudah selesai sampai di sini. Lalu apa informasi yang bisa kita dapat? Yang mau kita dapat adalah nilai CN untuk satu daerah aliran sungai ataupun satu subdaerah aliran sungai. Caranya adalah tinggal kita klik kanan, kita statistics. Nah, kita bisa lihat sumnya berapa. Untuk nilai C, dalam kondisi das saya yang seperti Anda lihat tadi, nilainya adalah 0,05, 2891 untuk nilai C. Sedangkan kalau untuk nilai CN-nya adalah 59,76. Nilai ini bisa Anda gunakan nantinya untuk melakukan perhitungan menggunakan metode rasional maupun metode SCSCN. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.